Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas besar pengantar kecerdasan buatan yang beranggotakan Yusuf Satrio Agung, Alvin Noval Hakim, dan Anta Firdiansyah. Dengan topik dan metode regresi pada energi efisiensi menggunakan KNN. Di sini kami menggunakan regresi karena dataset yang kami gunakan bersifat kontinu, sehingga lebih cocok menggunakan regresi. Jadi selanjutnya ada pendahuluan. Dataset ini terdiri dari 768 sampel masing-masing dengan 8 fitur X1 hingga X8 dan 2 variabel target Y1 dan Y2. Tujuan studi ini adalah untuk memprediksi beban pemanasan Y1 dan beban pendinginan Y2 berdasarkan parameter bangunan yang diberikan X1 hingga X8. Dataset ini bertujuan untuk mengevaluasi kebutuhan beban pemanasan dan pendinginan pada bangunan, yaitu energi efisiensi. Berdasarkan parameter-parameter bangunan, studi ini melibatkan analisis energi menggunakan 12 bentuk bangunan yang berbeda. Menggunakan bangunan tersebut berbeda dalam hal area kaca, distribusi area kaca, orientasi, dan parameter lainnya. Selanjutnya ada tampilan data frame. Berikut merupakan tampilan data frame dari dataset energi efisiensi. Selanjutnya ada data split. Dataset tadi dibagi menjadi dua untuk menjadi data uji dan data latih. Jadi jumlah sampel pada set pelatihan adalah X_trend 614, sedangkan jumlah sampel pada set pengujian adalah X-test 154. Variabel target itu Y1 untuk pemanasan dan Y2 untuk pendinginan, juga dibagi secara proporsional. Rasio data split-nya adalah 80% data latih dan 20% data uji. Selanjutnya ada tampilan normalized data. Fitur-fitur telah dinormalisasi untuk memastikan setiap fitur memiliki min 0 dan varian 1 pada set pelatihan. Normalisasi dilakukan agar algoritma KNN dapat bekerja lebih baik dengan menghilangkan efek skala yang berbeda pada fitur-fitur. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Wisnu. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke implementasi dari model KNN-nya terlebih dahulu. Ya, untuk pengimplementasian K-near snackboard atau KNN-nya sendiri, di sini kami mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama Euclidean distance. Fungsi ini berguna untuk mengukur jarak antara titik yang ada pada data uji dan juga data latih. Selanjutnya kita memiliki function KNN predict, di mana ini merupakan function dari implementasi KNN itu sendiri. Untuk parameternya sendiri kita mempunyai X-trend, yaitu fiturnya Y-trend, X-test, dan juga K sama dengan 5. K sama dengan 5 ini merupakan hyperparameter yang bisa kita tuning lagi untuk mendapatkan hasil akurasi yang terbaik. Di sini kami menggunakan K-nya yaitu 5. Baik, untuk pertama kita akan mendeklarasi sebuah array kosong dulu, yaitu bernama yprep, untuk menampung jarak antara titiknya. Selanjutnya kita akan melakukan looping pada titik-titik yang ada pada data test. Selanjutnya titik tersebut akan dicari jaraknya terhadap semua titik yang ada pada data latih. Untuk melakukan itu kami menggunakan function Euclidean distance yang udah kami buat. Selanjutnya hasilnya akan ditampung pada variabel distance. Setelah itu titik-titik tersebut akan diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya titik yang sudah diurutkan tadi akan dimasukkan ke dalam array sebanyak K yang sudah kita definisikan. Karena kita di sini mendefinisikan K-nya adalah 5, maka kita akan mengambil 5 titik terkecil. Selanjutnya setelah semua titik sudah dipilih, kita akan menghitung rata-ratanya dan mengembalikan nilainya. Untuk function KNN predict-nya, selanjutnya kita akan menggunakan function tersebut untuk melakukan prediksi terhadap beban pemanasan dan juga pendinginannya. Untuk melakukannya, di sini kita mempunyai variabel untuk menampungnya Y1pred dan juga Y1pred train. Ini merupakan
variabel untuk menampung hasil dari menggunakan data uji dan juga data latih. Kita akan memanggil function kind and predict-nya menggunakan data yang sudah dinormalisasi. Begitupun dengan cooling beban pendinginannya. Baik, untuk selanjutnya di sini kami juga memiliki hasil berupa grafiknya. Di sini kami memiliki grafik actual versus predicted heating load dan juga cooling load, di mana grafik ini menunjukkan titik-titik perbandingan antara data aktual dan juga data predicted-nya. Di bawahnya kami juga memiliki grafik residuals. Residuals merupakan selisih antara data aktual dan juga data predicted-nya. Untuk grafik residualnya sendiri kami menampilkan perbandingan antara residuals dan juga data aktualnya. Selanjutnya kembali ke evaluasi. Baik, selanjutnya kita akan ke evaluasi performa model. Berikut kita mendapatkan hasil untuk MAE-nya ada di 1,46. Lalu untuk MSE atau mean squared error-nya ada di 5,37. Dan R2 atau R squared-nya ada di 0,95 untuk beban pemanasan. Lalu untuk beban pendinginannya, mean absolute error-nya ada di 1,64, mean squared error-nya ada di 6,65, dan R squared-nya ada di 0,93. Untuk akurasinya sendiri, di sini kami mendapatkan akurasi di data latih untuk beban pemanasannya yaitu 96,78%. Dan akurasi untuk beban pendinginan menggunakan data latih ada di 95,39%. Lalu untuk akurasi untuk beban pemanasan pada data testing ada di 94,84% dan akurasi untuk beban pendinginan menggunakan data uji ada di 92,82%. Baik, di sini kami juga memiliki grafik persebaran titik, yaitu perbandingan antara data aktual dan juga data hasil predicted-nya. Di mana di sini ada grafik untuk beban pemanasan dan juga beban pendinginannya. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya hasil dan analisis. Yang pertama itu grafik aktual sama predicted. Grafik ini berguna untuk menampilkan perbandingan antara data aktual dan data hasil prediksi dari model yang kita buat. Kami memilih grafik ini agar mudah membandingkan hasil prediksi dari model yang kami buat dengan data aktual serta juga sesuai dengan topik yang kami pilih yaitu regresi. Yang kedua, grafik residuals. Sumber X horizontal menunjukkan beban pemanasan atau pendinginan aktual. Sumbu Y atau vertikal menunjukkan residuals yang merupakan selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi dari model yang digunakan. Titik-titik. Setiap titik mewakili satu data poin residual. Untuk beban pemanasan, grafik merah putus-putus, garis 0 residuals, yang berarti tidak ada perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Yang ketiga, pola residuals. Jika residuals tersebut secara acak di sekitar garis 0 atau tanpa pola tertentu, ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam memprediksi beban pemanasan atau perbandingan. Pola residuals yang tidak acak atau adanya tren tertentu dapat menunjukkan adanya bias dalam model atau bahwa model tidak menangkap beberapa aspek dari data. 4. Penyebaran residual. Pada grafik kiri, residuals untuk beban pemanasan terlihat lebih tersebar di sekitar nilai yang lebih tinggi dari beban pemanasan. Ini bisa menunjukkan bahwa model mengalami kualitas memprediksi dengan akurasi pada nilai beban pemanasan yang lebih tinggi. Pada grafik kanan, residuals untuk beban pendinginan juga menunjukkan penyebaran yang mirip dengan beberapa residuals yang besar pada beban pendinginan yang lebih tinggi. Kesimpulannya adalah
Yang pertama, model KNN yang diimplementasikan telah memberikan hasil prediksi untuk beban pemanasan dan pendinginan berdasarkan efisiensi energi. Yang kedua, hasil evaluasi. Model menunjukkan tingkat kesalahan dan kecocokan model dengan data penguji. Yang ketiga, titik pada grafik residual tersebar di sekitar garis nol, namun terlihat bahwa untuk nilai aktual yang lebih tinggi, residual cenderung lebih besar, yang mungkin menunjukkan bahwa model kurang akurat untuk menilai beberapa pemanasan atau pendinginan yang tinggi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Sekarang waktunya sesi tanya jawab ya. Yang pertama akan dijawab oleh teman saya, Wisnu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kelompok kami telah menyediakan beberapa pertanyaan untuk dijawab. Yang pertama, bagaimana kita memilih metode machine learning yang digunakan dalam tugas ini? Kita memilih metode Knayre-Snake-Bors atau KNN untuk tugas ini karena metode ini sederhana dan efektif untuk kasus prediksi berbasis regresi. KNN mudah diimplementasikan dan seringkali memberikan hasil yang baik tanpa banyak asumsi tentang distribusi data. Selanjutnya, apa tantangan utama yang kami hadapi saat memproses dan menganalisis dataset, dan bagaimana cara kami mengatasinya? Untuk tantangan utamanya sendiri adalah bagaimana menangani nilai-nilai ekstrim atau outliers dan skala data yang bervariasi. Kami mengatasi masalah ini dengan normalisasi data menggunakan metode min-max scaler yang membantu menyamakan skala fitur dan mengurangi pengaruh outliers. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada proses atau tahapan tambahan dalam pengolahan data yang kalian lakukan sebelum memulai pelatihan model dan mengapa itu penting? Ya, kami melakukan beberapa tahapan tambahan seperti pemilihan fitur, normalisasi data, dan pembagian data. Pemilihan fitur yang yaitu memilih fitur yang relevan untuk meningkatkan efisiensi model. Terus yang normalisasi data menggunakan min-max scaler untuk menyamakan skala fitur. Pembagian data memisahkan data menjadi set pelatihan dan pengujian untuk evaluasi model. Tahapan ini penting untuk memastikan model dilatih dengan data yang representatif dan terstruktur dengan baik, serta untuk menghindari overfitting. Yang keempat, bagaimana kalian menentukan kriteria evaluasi untuk menilai performa model yang kalian gunakan? Kami menggunakan mean absolute error atau bisa disingkat MEE dan root mean square error yang bisa disingkat RMSE sebagai kriteria evaluasi utama. MEE memberikan gambaran rata-rata kesalahan absolut antara prediksi dan nilai aktual. Sementara RMSE memberikan penekanan lebih pada kesalahan besar. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Alvito. Oke, baik, selanjutnya apa yang kalian pelajari dari eksperimen yang dilakukan dan bagaimana itu mempengaruhi iterasi dan atau perbaikan model kalian. Dari eksperimen kami menemukan bahwa model KNN ini memiliki kesulitan memprediksi nilai beban, pemanasan, dan pendinginan yang tinggi. Hal ini mendorong kami untuk mempertimbangkan teknik lain seperti model ensemble atau regresi linear untuk meningkatkan akurasi prediksi. Kami juga mengeksplorasi pengaturan parameter K untuk melihat dampaknya terhadap performa model. Dan yang terakhir, bagaimana kalian memastikan bahwa model yang kalian buat tidak mengalami overfitting atau underfitting. Jadi yang pertama itu ada cross validation, menggunakan K, fault cross validation untuk memvalidasi konsistensi hasil model. Pengujian pada dataset yang berbeda, membagi dataset menjadi pelatihan dan pengujian untuk memastikan model dapat menggeneralisasi dengan baik. Dan yang terakhir adalah analisis residuals, memeriksa distribusi residuals untuk
memastikan tidak ada pola sistematis yang terlewat oleh model. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kami memastikan bahwa model kami seimbang dalam hal bias dan variansi. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.